Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami yang berjudul Teori Kesalahpahaman Antar Budaya, yang beranggotakan saya sendiri, Mariza Hardianti, yang kedua, Nabila Islami, yang ketiga, Alifia Silmi, yang keempat, Retno Putri Juwita, yang kelima, Rahman Dwi Irvanto. Next. Konflik ideologis dan politis. Konflik ideologis. Konflik yang disebabkan oleh adanya perbedaan. Perbedaan tersebut dapat berupa perbedaan ide, gagasan, tujuan. Contohnya yaitu PKI Madiun, G30 SPKI, konflik Maluku. Konflik politis, persaingan, perbedaan pendapat, perbedaan kepentingan, atau pertentangan antar pihak-pihak yang sedang terlibat di dalam ranah politik. Contohnya yaitu kecurangan antar partai saat pemilu. Next. Bentuk-bentuk konflik berdasarkan konsentrasi aktivitas manusia di dalam masyarakat. Yang pertama, konflik sosial. Merupakan konflik yang terjadi akibat adanya perbedaan kepentingan sosial dari pihak yang berkonflik. Contohnya, konflik orang kaya dengan orang miskin, konflik antar bangsa penjajah dengan bangsa terjajah, dan sebagainya. Konflik antar kelas sosial ini harus segera diatasi agar tidak meluas menjadi kerusuhan sosial yang mengancam disintegrasi sosial. Yang kedua, konflik politik yang terjadi karena adanya perbedaan kepentingan yang terkaitan dengan kekuasaan. Contohnya, pertentangan antar pihak yang berkuasa dengan pihak oposisi, konflik antar tokoh Golkar dengan tokoh PDI Perjuangan, dan sebagainya. Konflik ini bila tidak segera diatasi, dapat mengganggu jalannya roda pemerintahan dan proses pembangunan. Yang ketiga, konflik ekonomi merupakan konflik akibat adanya perbiutan sumber daya ekonomi dari pihak yang berkonflik. Contohnya, konflik persengkatan tanah. Yang keempat, konflik budaya. Merupakan konflik yang terjadi karena adanya perbedaan kepentingan budaya dari pihak yang berkonflik. Contohnya konflik Indonesia dengan Malaysia. Sumber konfliknya karena pengakuan atas kekayaan seni budaya Indonesia sudah sering Malaysia, bahkan mungkin sudah puluhan kali. Kemudian yang kelima, konflik ideologi. Merupakan konflik akibat adanya perbedaan paham yang diyakini oleh seseorang atau sekelompok orang. Contohnya konflik Ambon. Kemudian faktor penyebab konflik perubahan-perubahan nilai yang cepat dan mendadak dalam masyarakat. Yang pertama, pada masyarakat pedesaan yang mengalami proses industrialisasi yang mendadak, hal tersebut akan memunculkan konflik sosial sebab nilai-nilai lama pada masyarakat tradisional yang biasanya bercorak pertanian secara cepat berubah menjadi nilai-nilai masyarakat industri. Yang kedua, nilai kegotong royongan berganti menjadi nilai kontrak kerja dengan upah yang disesuaikan menurut jenis pekerjaannya. Kemudian yang ketiga, hubungan kekerabatan bergeser menjadi hubungan struktural yang disusun dalam organisasi formal perusahaan. Yang keempat, nilai-nilai kebersamaan berubah menjadi individualis dan nilai-nilai tentang pemanfaatan waktu yang cenderung tidak ketat berubah menjadi pembagian waktu yang tegas seperti jadwal kerja dan istirahat dalam dunia industri. Selanjutnya dampak konflik. Ada yang positif dan ada yang negatif. Dampak positif, adanya rasa kuat dalam mempertahankan keunikan kebudayaan dari daerahnya masing-masing, menciptakan rasa memiliki dan menghargai terhadap kebudayaan, lahirnya jiwa korsa dalam melindungi kebudayaan, solidaritas meningkat, mengunggah keaktifan warga yang berkebudayaan sama dari yang sebelumnya pasif menjadi aktif. Dampak negatif, akan timbulnya kehancuran kelompok yang berkebudayaan sama karena pasti dalam mengatasi sebuah konflik akan menimbulkan perbedaan pendapat, akan menimbulkan kepribadian yang mulai tidak bisa mengontrol emosi
seperti halnya marah yang berlebihan dan lebih agresif. Serta hancurnya nilai dan norma sosial yang dianut juga dapat menggoyangkan rasa persatuan dan kesatuan dari bangsa Indonesia itu sendiri. Cara mengatasi konflik. Cara mengatasi konflik ada 4. Yang pertama, konsiliasi, yaitu mempertemukan pihak yang berselisih. Yang kedua, toleransi, yaitu memperbaiki masalah antara pihak yang mempunyai masalah dengan cara mempertemukan pihak tersebut lalu diverifikasi. Yang ketiga, rasionalisasi, yaitu melakukan pendekatan dan melakukan langkah-langkah yang memperbaiki konflik tersebut. Yang keempat, koersi, yaitu berusaha menyelesaikan konflik atau perselisihan antara pihak satu dengan lainnya, yaitu melaksanakan apa yang diperintahkan supaya tidak ada perselisihan antar pihak lain. Nah, kemudian di sini ada contoh studi kasus konflik sosial yang juga bisa dihubungkan dengan pertanian. Yang pertama, kebudayaan didefinisikan sebagai hasil cipta, rasa, dan karsa manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang kompleks, yang mencakup pengetahuan, keyakinan, seni, susila, hukum adat, serta setiap kecakapan dan kebiasaan. Kebudayaan memiliki unsur-unsur yang membentuk dan menunjang dalam proses terbentuknya. Unsur tersebut diantaranya alat teknologi, sistem ekonomi, keluarga, dan kekuasaan politik. Jika dihubungkan dengan konflik sosial dalam pertanian, seperti halnya melahirkan, misalkan dari poin pertama ya, unsur alat-alat teknologi. Di situ kita bisa bandingkan antara pertanian di desa dengan perkotaan, atau mungkin dalam sosial budaya yang dari daerah satu dengan daerah lainnya. Misalkan dari daerah pedalaman tersendiri, mereka masih menggunakan alat-alat teknologi sederhana. Kemudian yang dari kota, mereka sudah menggunakan teknologi seperti halnya drone, kemudian alat pembajak sawah yang sudah tidak menggunakan hewan, dan lain sebagainya. Yang kedua dari sistem ekonomi. Kalau dari sistem ekonomi sendiri, biasanya dari kebudayaan pertanian di pedesaan itu masih menggunakan seperti halnya dari warisan nenek moyangnya. Kalau misalkan dari perkotaan, mereka sudah menggunakan manajemen pertanian itu sendiri. Kemudian dari latar belakang keluarga yang berbeda. Kemudian juga mungkin dipengaruhi oleh kekuasaan politik juga. Kemudian biasanya di pedesaan itu adanya ritual, kebudayaan cara menanam, pemanenan, dan lain sebagainya tentu halnya berbeda dengan yang di kota. Kalau di kota, mereka melakukan pertanian, ya sudah pertanian saja. Mungkin dari situ apabila dari pertanian yang di desa itu berubah atau mereka ada di kota, maka mungkin akan memicu terjadinya konflik dari pertanian itu sendiri. Kemudian, dalam praktiknya, kerap kali terjadi kesalahpahaman antar budaya. Hal-hal yang mempengaruhi terjadinya kesalahpahaman tersebut biasanya dikarenakan oleh perbedaan bahasa, stereotip dalam masyarakat, adanya prasangka-prasangka terhadap suatu kebudayaan, rasialisme, adanya etnosentrisme, kecemasan sosial, dan kekurangannya rasa cultural self-awareness. Next. Nah, di situ juga terpapar ya contoh studi kasus konfliknya. Itu contoh studi kasus yang dari hal keagamaan. Berikutnya. Contoh studi kasus konflik sosial pertanian. Perbedaan suku pun sering kali menjadi akar konflik. Seperti misalnya perbedaan antara suku Biak dan Madura. Biasanya konflik terjadi karena adanya perbedaan dalam sikap, kepercayaan, nilai, kata kebutuhan. Seperti suku Madura yang memiliki perilaku yang langsung merespon amarah yang cenderung melalui kekerasan ini adalah yang mudah menimbulkan konflik dengan suku lain.
Peperangan antara suku Dayak dan Madura merupakan kerusuhan yang berskala besar. Perbedaan budaya jelas menjadi alasan perang antar suku ini terjadi.